Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 2, kerukunan di tempat bermain. Pembelajaran 1. Ungkapan ajakan. Nah, ketika kalian akan bermain, pasti lebih seru jika bermain itu bersama teman-teman kalian. Nah, ketika kalian mengajak teman kalian untuk bermain, itu adalah ungkapan ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi, kita mengajak seseorang untuk melakukan kegiatan bersama kita. Nah, contoh kata ajakan itu misalnya, ayo, mari, yuk, silahkan. Nah, itu beberapa kata ajakan yang bisa digunakan untuk mengajak seseorang. Coba kalian sekarang buka halaman 62. Di situ terdapat percakapan antara Salman dan Jono. Baca dengan nyaring ya. Pada suatu hari, Salman datang ke rumah Jono. Ia bermaksud mengajak Jono untuk sholat berjamaah di masjid. Salman, Assalamualaikum. Jono menjawab, Waalaikumsalam. Salman, Jono, ayo kita sholat maghrib di masjid. Jono menjawab, baik Salman, kita ajak teman yang lain juga ya. Salman, iya dong, semakin banyak teman semakin menyenangkan sholat berjamaahnya. Jono, Alhamdulillah rumah kita bertetangga, jadi selain teman sekolah kita juga teman bermain di rumah ya. Salman, iya Alhamdulillah, tetapi Jono, sandalku putus nih. Gimana dong? Jono, tidak apa-apa Salman, pakai saja sandalku. Kebetulan sandalku ada 2. Salman, Alhamdulillah, aku pinjam sandalnya dulu ya. Jono, iya pakai saja. Yuk kita ajak teman yang lain untuk sholat di masjid. Baiklah, bismillah. Nah, berdasarkan percakapan tersebut, ada sebuah ungkapan di dalamnya, ungkapan ajakan. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan bagian mana yang termasuk ungkapan menyebutkan? Siapa yang berbicara di situ? Jono atau Salman? Ayo, siapa yang tahu? Ya, yang berkata di situ adalah Salman. Kalimatnya adalah, Jono, ayo kita sholat maghrib di masjid. Nah, itu adalah sebuah ajakan yang dilakukan Salman kepada Jono. Ya, mengajak Jono untuk sholat maghrib di masjid secara berjamaah. Nah, contoh kalimat ajakan yang lain adalah, ayo kita mengaji bersama di rumahku. Mari kita kerjakan soal tugas kelompok bersama. Silahkan main ke rumahku. Yuk, kita bermain bola di lapangan. Sayyid, ayo kita kemaskan mainannya. Nah, itu beberapa contoh lain
ajakan. Ada ayo, ada mari, ada silakan, ada yuk. Nah, kalian di rumah silakan menuliskan kalimat ajakan yang pernah kalian ungkapkan bersama teman bermain kalian di rumah. Sampai di sini paham ya tentang ungkapan ajakan? Tanpa kalian sadari, ungkapan ajakan sering kalian ucapkan kepada teman kalian. Semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya, kita akan belajar berhitung. Membandingkan jumlah benda. Membandingkan jumlah benda itu pasti kalian harus mengetahui jumlah mana yang lebih banyak atau lebih sedikit atau jumlahnya sama, ya. Membandingkan jumlah benda bisa menggunakan kalimat, bisa juga menggunakan lambang. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membandingkan jumlah benda menggunakan kalimat di bawah ini. Kurang dari, lebih dari, sama banyak. Nah, sekarang perhatikan contoh di bawah ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Balok Salman dan balok Jono. Silakan kalian bandingkan jumlahnya. Jika kita perhatikan, balok Salman ya yang berwarna biru itu, nah ratusannya angka 1, nilainya 100. Puluhannya angka 2, nilainya 20. Satuannya angka 1. Jadi, jumlah balok Salman seluruhnya adalah 121. Sementara balok Jono yang berwarna pink atau merah muda, ratusannya ada 1, puluhannya ada 1, dan satuannya ada 3. Jadi jumlahnya 113. Nah, coba kalian perhatikan. Punya Salman 121, punya Jono 113. Kalian perhatikan dulu ratusannya. Ratusan punya Salman 1, ratusan punya Jono 1. Puluhannya punya Salman 2, punya Jono 1. Satuannya punya Salman 1, punya Jono 3. Nah, kalian lihat di puluhannya. Punya Salman kan 2, punya Jono 1. Besar mana 2 dengan 1? Iya, punya Jono besar. Jadi dari puluhan ini, kalian bisa langsung menjawab mana yang lebih besar atau kurang atau sama, ya. Jadi balok Salman lebih dari balok Jono. Jadi baloknya Salman lebih dari baloknya Jono. Lebih banyak, lebih besar ya, lebih dari. Kita tulis lebih dari. Nah, selanjutnya kelereng. Nah, kelereng Salman jumlahnya 123. Kelereng Jono ada 158. Kalian perhatikan dulu, ratusannya angka 1 punya Salman. Punya Jono ada 1. Nah, lihat di puluhannya. Punya Salman 2, punya Jono 5. Nah, punya Salman kecil 2,
punya Jono lebih besar. Jadi yang kita sebut yang pertama dulu ya. Kelereng Salman kurang dari kelereng Jono karena jumlahnya lebih sedikit. Ya, kita sebutnya kurang dari. Kelereng Salman kurang dari kelereng Jono. Jadi jawabannya kurang dari. Kalian bisa mencoba latihan. Di buku kalian itu ada di halaman 68 sampai 69. Semoga dengan contoh ini kalian bisa mengerti ya. Duniawi. Salman selalu mengajak bermain teman-temannya. Salman bermain tanpa membedakan. Salman bermain dengan rukun. Salman selalu menjaga sikap dan tutur katanya. Ukhrawi. Berbuat baik akan mendapatkan pahala kebaikan. Siapa saja yang mengajak berbuat baik, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Hal itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan dimanapun berada. Nah, apakah kamu sudah melakukan kebaikan? Apakah kamu sudah mengajak orang lain melakukan kebaikan? Nah, ayo kita berlomba-lomba dalam mengajak orang kebaikan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran 1 subtema 2. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran 2. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar walaupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.